Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Berjumpa lagi dengan Ibu Ade Irma dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ayo tetap semangat, fighting! Mari Ananda, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Mari kita mulai ya. Tujuan pembelajaran dari perpindahan kalor dan kalor itu sendiri adalah Ananda sekalian setelah menonton video ini sampai selesai diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian mengenai kalor. Kedua, Ananda juga dapat melakukan pengamatan tentang fenomena kalor dan perpindahannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan pengertian kalor dulu ya. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor adalah joule atau kalori. Alat ukurnya kita sebut dengan kalorimeter. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu zat. Ananda semua sudah belajar tentang suhu kan di pelajaran sebelumnya. Nah, kini kita lihat hubungannya dengan panas atau kalor. Jika suatu benda dikenai kalor, maka suhu benda itu akan naik. Dan sebaliknya, bila suatu benda melepaskan kalor, maka suhu benda akan turun. Bagaimana contohnya? Air panas, ibu campur nih dengan es batu, maka akan berubah menjadi air hangat. Nah, kalian bisa tentukan mana yang melepaskan kalor dan mana yang menyerap kalor, air panaskah atau batu es. Selanjutnya, bagaimana kita menghitung besarnya kalor yang diserap atau kalor yang dilepaskan oleh suatu zat? Tentunya menggunakan rumus. Rumusnya sederhana, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, atau boleh diterusin jadi macet, atau juga boleh Q sama dengan C kali M kali delta T. Dengan Q adalah jumlah kalor, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, C kalor jenis, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T adalah perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Menghitung delta T ini adalah dengan cara suhu akhir dikurangi suhu awal. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Kalian bisa mengamati atau melihat gambar siklus perubahan wujud ini dari padat, cair, dan gas. Kalian amati dengan baik ya. Ibu lanjutkan. Nah, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor berdasarkan tadi siklus tadi adalah yang membeku, yaitu perubahan dari zat cair menjadi padat. Contohnya air menjadi batu es. Kedua, mengembun. Kalian melihat di pagi hari kan pada daun-daun ada bintik-bintik air, itu yang disebut dengan air embun. Dan juga pada kapur barus prosesnya adalah mengkristal. Selanjutnya, perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Pertama adalah mencair atau melebur. Perubahan dari padat menjadi air. Menguap dari zat cair berubah menjadi gas. Menyublim berubah menjadi dari padat menjadi gas. Ya. Selanjutnya kita membahas nih tentang perpindahan kalor. Ada 3 jenis cara perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya apabila kita memanaskan benda logam. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah tentang konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut.
Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah contoh-contoh di alam tentang konveksi adalah satu, terjadinya angin laut. Angin laut terjadinya pada siang hari. Kalian amati gambar berikut ini. Selanjutnya contoh kedua adalah angin darat, terjadi pada malam hari. Ya, kalian juga amati gambarnya. Itulah sebabnya para nelayan atau pelaut untuk mencari ikan selalu bergeraknya di malam hari. Sedangkan perpindahan kalor yang ketiga, yaitu radiasi, adalah atau sering kita sebut sebagai pancaran, adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tanpa medium. Contoh besarnya adalah bagaimana sinar matahari bisa sampai ke bumi dan menghangatkan permukaan bumi ini. Ananda semuanya yang Ibu cintai, demikianlah pembahasan tentang kalor dan perpindahannya. Semoga Ananda semua bisa memahami video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.